Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Elfri Mailuksi. Saya kali ini mau menyampaikan mengenai pembuatan presentasi dengan menggunakan prezi.com. Nah, awalnya kita ketikkan seperti ini prezi.com. Jika di antara teman-teman belum pernah membuat presentasi ini, maka harus membuatnya dulu, menyiapkan akun, bisa akun Gmail, lalu mengetikkan dan membuat password, dan jangan lupa passwordnya itu campuran antara huruf besar, kecil, dan angka. Karena saya di sini sudah memiliki akun dan saya sudah membuat, maka ini langsung dipilih. Karena saya di sini sebagai pendidik atau guru, maka saya memilih yang education. Nah, ini yang sudah saya buat. Teks dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa memilih berbagai macam template. Ini yang saya pilih. Nah, ini saya akan mencontohkan. Karena saya guru mapel bahasa Indonesia, maka materi yang saya ambil adalah teks dalam bahasa Indonesia. Nah, saya di sini juga memanfaatkan sumber belajar dari sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini fitur ini, aplikasi ini membantu guru-guru untuk mencari bahan-bahan pembelajaran. Baiklah, saya awali dulu di sini. Kita bisa mengambil sumber belajar, mengambil bahan belajar dari sumber belajar. Caranya begini. Nah, setelah kita pilih dulu ya template yang kita suka. Nah, ini awal templatenya. Ini dalam Prezi ini di dalam satu slide ini bisa di dalam slide ada slide lagi, di dalamnya ada lagi, bisa seperti itu. Nah, kita juga bisa mengimport dari PPT yang sudah kita miliki. Nah, ini contohnya. Kita bisa zoom in di sini. Ini first topic. Seperti ini, saya akan menjelaskan tentang teks. Tadi judulnya adalah teks dalam bahasa Indonesia. Nah, ini teks dibagi menjadi dua, ada teks sastra dan ada teks non-sastra. Nah, pada teks non-sastra, ini tadi di dalam satu slide, di dalamnya ada banyak slide lagi. Nah, ini saya membahas satu dulu. Ini sebetulnya banyak tayangan saya, tapi saya membahas satu-satu dulu. Nah, ini contoh teks non-sastra. Contohnya eksposisi, laporan, berita, feature, sejarah, kemudian artikel, itu juga termasuk teks non-sastra. Kita akan menambahkan misalnya ya, menambahkan di sini subtopik. Kita tunggu dulu. Cepat lambatnya ini bergantung dari jaringan. Karena Prezi ini PPT yang online. Nih, kita ketikkan di sini misalnya artikel. Nah, oke. Sekarang saya membahas satu contoh dari artikel pendidikan. Nah, di sini saya ambil dari sumber belajar tanah dan kehidupan.
Nah, kita ke sini lagi, lalu kita tunggu dulu. Memang kalau memakai presi ini bergantung dari kecepatan jaringan. Nah, ketika jaringan kita itu agak turun, maka seperti ini. Kita tunggu dulu. Sudah mulai siap ini. Saya akan copy paste di sini. Nah, ini sudah bisa. Oke. Nah, seperti itu ya. Kita bisa kembali pada tampilan yang awal. Nah, ini subtopik 1. Nah, ini awal yang bagian paling depan sendiri. Di masing-masing ini, di dalamnya ada banyak bagiannya. Mulai topik yang pertama tadi. Nah, ini first topic. Topik yang pertama. Di dalamnya ada sastra dan ada non sastra. Gini, kita coba buka yang non sastra. Nah, non sastra di sini sudah ada sejarah, feature, eksposisi, laporan, berita. Tadi saya menambahkan 1. Oke, kita coba tambahkan. Ini. Artikel. Sudah siap seperti ini. Nah, ini di dalam jalannya ada beberapa ya, ada teks eksposisi, laporan, dan seterusnya. Misalnya di dalam artikel ini saya akan menambahkan. Nah, kita tinggal klik yang ini. Nah, kita klik yang ini. Di sini kita bisa tuliskan contoh artikel. Oke, seperti ini. Seperti itu. Kita kalau mau kembali pada yang awal, ini. Nah,
Ini teks non-sastra itu kan tadi terdiri atas beberapa bagian ini ya, beberapa jenis ini. Nah, misalnya saya akan membahas eksposisi nih. Nah, ini kita klik eksposisi. Nah, seperti itu. Eksposisi itu masih dibagi lagi di dalamnya. Ada artikel, kritik, esai, opini, resensi, editorial. Mengapa artikel masuk dalam eksposisi? Sebab artikel yang tergolong dalam eksposisi jika di dalam artikel itu ada fakta dan ada opini. Nah, tadi yang awal kita bahas mengenai artikel juga. Tadi artikel termasuk dalam teks non-sastra. Teks non-sastra yang kontennya adalah fakta semua. Sejarah, features, artikel, berita, laporan, ini di kontennya fakta semua. Mengapa artikel termasuk fakta? Ya, jika di dalam artikel, misalnya artikel ilmu pengetahuan, ya, di dalamnya adalah fakta semua, maka dia memang termasuk ke dalam teks non-sastra faktual, gitu. Nah, kita akan ke bagian awal lagi. Kita lihat lagi. Nah, second topic kita cek dulu ada apa di dalam second topic. Nah, ini di dalam second topic ini saya impor dari PPT yang saya miliki. Nah, PPT ini sudah saya siapkan sebelumnya. Saya juga mengambil dari rumah belajar. Itu tentang teks editorial, ya. Saya rasa cukup dulu bahasan ini, teman-teman. Insya Allah bertemu lagi dengan saya untuk membahas pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih luas lagi dari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.